Hormat kami, HES 5B kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari HES 5B kelompok 1 akan menampilkan persidangan perkara wan prestasi terkait perjanjian murabahah. Saya, Lailatul Nikmah, sebagai panitera akan memperkenalkan anggota-anggota persidangan. Yang pertama yaitu Wafiq Aziza sebagai Hakim Ketua, Anggi Ramadhani sebagai Hakim Anggota 1, Eri Kurniawan sebagai Hakim Anggota 2, Saifuddin sebagai Kuasa Hukum Penggugat, Nabila sebagai Kuasa Hukum Penggugat, Dia sebagai penggugat, Armina sebagai pembaca tartib, Ocha sebagai kuasa hukum tergugat, Rika sebagai kuasa hukum tergugat, Abidin sebagai tergugat 1, Nadia sebagai tergugat 2, Dian sebagai pengambil sumpah, Mira sebagai saksi penggugat, Lutfi sebagai saksi penggugat, Asta sebagai saksi tergugat, Vina sebagai saksi tergugat. Kami juga memiliki tim dokumentasi yang sangat profesional, yaitu Intan dan Adit. Mohon perhatian, sidang dengan nomor perkara 16/PDTG/2020/PA Kudus. Kasus pada hari ini di Pengadilan Agama Kudus adalah kasus wan prestasi terkait perjanjian murabahah. KSPPS BMT Amanah Sejahtera adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Fauzan, nomor 3, Pengkol 7, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pada tanggal 4 Oktober 2015 telah melakukan perjanjian murabahah antara KSPPS BMT Amanah Sejahtera dengan Muhammad Zainal Abidin dan Nadia Eka Disita sebesar Rp68.800.000 dengan pelunasan pembiayaan secara mengangsul selama 36 bulan serta jaminan tanah seluas 300 meter persegi, SCM nomor 999 atas nama Muhammad Zainal Abidin. Bahwasanya pada tanggal 11 November 2019 sampai saat ini tergugat Muhammad Zainal Abidin dan Nadia Eka Disita belum melaksanakan pelunasan pembiayaan selanjutnya yang telah dijanjikan pada tanggal 5 Oktober 2018. Pada tanggal 13 September 2020, Lailatul Sa'diyah selaku Direktur KSPPS BMT Amanah Sejahtera mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Kudus terkait kasus wan prestasi. Setelah gugatan tersebut diterima oleh Pengadilan Agama Kudus, penggugat Lailatul Sa'diyah, tergugat 1 Muhammad Zainal Abidin, tergugat 2 Nadia Eka Disita, beserta kuasa hukumnya didatangkan langsung ke Pengadilan Agama Kudus untuk menjawab dan melaksanakan persidangan. Bagaimanakah penyelesaian perkara ini? Apakah gugatan dari Lailatul Sa'diyah akan dikabulkan ataukah tergugatlah yang akan memenangkan perkara ini? Semoga persidangan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan.
Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 16 PDTG 2020 PA Kudus antara pihak penggugat Lailatus Sa'diyah melawan tergugat Muhammad Zainal Abidin dan Nadia Eka Desita pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2020. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Sebelum sidang dimulai, pembaca tertib dipersilakan memasuki ruang persidangan untuk membacakan tata tertib selama persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membacakan tata tertib persidangan sebelum persidangan dimulai. Tata tertib persidangan. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya, masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruangan sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim memerintahkan untuk semua hadirin menonaktifkan alat komunikasi. Demi kelancaran persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hakim anggota sudah siap? Panitera sudah siap? Siap, majelis. Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 16 PDTG 2020 PA Kudus antara pihak penggugat Lailatus Sa'diyah melawan pihak tergugat Muhammad Zainal Abidin dan Nadia Eka Desita pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas diperintahkan untuk memanggil pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki ruang persidangan. Kepada penggugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Kepada tergugat beserta kuasa hukumnya dimohon memasuki ruang persidangan.
Anda akan bertindak sendiri atau akan diwakili oleh kuasa hukum penggugat? Baik, Yang Mulia. Dalam perkara ini, saya Muhammad Saifuddin beserta rekan saya Nabila Amalia. Kami dari tim pengacara yang berkantor pada Sambil Lawyers yang teralamat di Jalan Bos Aminoto nomor 82, Melatih Kabupaten Kudus. Di sini kami adalah kuasa hukum dari klien kami, yakni pihak penggugat yang bernama Nela Sa'adiyah, yang berdasarkan atas surat kuasa khusus tertanggal 13 September tahun 2020, dan kami akan menemani mendampingi klien kami ini untuk beracara di persidangan kali ini sampai kasus selesai, Yang Mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah Anda membawa surat kuasanya? Tolong dibawa ke depan. Siap. Saudara tergugat, apakah saudara dalam persidangan ini bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Dalam perkara ini, saya Rosa dan rekan saya Eka selaku dari tim advokat kantor RY Law Firm yang beralamat di Jalan Raya Jepara Kudus, kilometer 12 Roso RT 4 RW 10, Kecamatan Jepara, adalah kuasa hukum dari tergugat, yaitu Muhammad Zainal Abidin dan Nadia Eka Desita yang hadir juga di samping saya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2020 akan mendampingi tergugat untuk beracara di pengadilan hingga kasus ini selesai. Apakah saudara membawa surat kuasanya? Tolong bisa dibawa ke depan. Saudara tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan? Apakah saudara tergugat sudah memahami surat tersebut? Saudara penggugat dan saudara tergugat, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih tentang baik buruknya suatu perkara yang diputus oleh pengadilan. Untuk itu, saudara akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Saudara kuasa penggugat, apakah mempunyai mediator sendiri? Belum, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Belum juga, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada yang mengajukan mediator bebas, jadi majelis akan menunjuk mediator untuk proses mediasi ini. Majelis menunjuk Muhammad Eri Kurniawan sebagai mediator. Saudara penggugat dan saudara tergugat, saya beri waktu 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Baik, Yang Mulia. Saya setuju. Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah ada keberatan? Baik, Yang Mulia, saya juga setuju. Baiklah, untuk memberi kesempatan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dan dari sekarang, dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Penitera? Tanggal 27 Oktober 2020, Yang Mulia. Apakah ada persidangan pada hari itu? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan, sidang hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam nomor perkara 16/PDTG-TG-2020-PA Kudus antara pihak penggugat Lailatul Sa'adiyah melawan pihak tergugat Muhammad Zainal Abidin dan Nadia Eka Desita. Pada hari ini tanggal 27 Oktober 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Majelis Hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh tidak berhasil. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudara penggugat dan kuasa hukum menggugat, apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan saudara? Siap, Yang Mulia, kami sangat siap. Baik, silakan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas waktu yang diberikan. Saya akan membacakan isi dari gugatan tersebut. Pri memori. Apakah saudara akan tetap pada gugatan atau akan ada perubahan? Ya, kami tetap pada gugatan kami, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah Anda mengetahui isi gugatan tersebut? Iya Yang Mulia, saya mengetahui dan mempelajari isi gugatan tersebut dengan jelas. Apakah kuasa hukum akan mengajukan jawaban atas gugatan dari penggugat? Tentu Yang Mulia, kami akan membuat jawaban gugatannya dan kami mohon diberikan waktu 2 minggu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Keberatan majelis, kami rasa waktu 1 minggu sudah cukup. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban gugatannya, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan lagi pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 3 November 2020 Yang Mulia. Baiklah, apa ada sidang pada hari itu? Ada Yang Mulia, namun 2 hari ke depan tidak ada Yang Mulia pada tanggal 5 November 2020. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan lagi pada hari Selasa tanggal 5 November 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 16/PDTG/2020/PA Kudus antara pihak penggugat Lailatul Sadia melawan pihak tergugat Muhammad Zainal Abidin dan Nadia Eka Desita pada hari ini tanggal 19 November 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum juga Yang Mulia. Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban gugatan? Siap Yang Mulia. Baik, silakan persiapkan. Baik, terima kasih. Bahwa memori. Saudara penggugat, apakah saudara akan mengajukan replik atas jawaban tergugat? Ya Yang Mulia, kami akan mengajukan replik, tapi kami mohon diberikan waktu 2 minggu untuk membuatnya. Bagaimana saudara tergugat? Apakah ada keberatan? Keberatan Yang Mulia, kami pikir dengan waktu 2 minggu itu terlalu lama. Bagaimana kalau 1 minggu saja tenggang waktu untuk membuat replik? Baik, karena waktu 2 minggu itu dianggap terlalu lama, maka pihak penggugat diberi waktu 1 minggu untuk membuat replik mulai dari sekarang. Maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan lagi pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 12 November 2020 Yang Mulia. Apakah ada hari lain? Ada Yang Mulia, tanggal 19 November 2020. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor 16/PDTG/2020/PA Kudus antara pihak penggugat Lailatul Sadia melawan pihak tergugat Muhammad Zainal Abidin dan Nadia Eka Desita pada hari ini tanggal 19 November 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian?
Belum Yang Mulia, untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum juga Yang Mulia. Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik penggugat? Siap Yang Mulia, kami telah mempersiapkannya. Silakan persiapkan. Terima kasih Majelis. Saya akan membacakan isi replik dari penggugat bahwa pre-memory. Baik, saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik atas replik penggugat? Iya Yang Mulia, kami akan mengajukan duplik, tapi kami mohon diberikan waktu 2 minggu. Bagaimana dengan saudara penggugat? Keberatan Yang Mulia, kami pikir waktu 2 minggu terlalu lama. Bagaimana kalau 1 minggu saja? Bagaimana dengan tergugat? Keberatan Yang Mulia, waktu 1 minggu terlalu cepat. Bagaimana kalau 2 minggu? Bagaimana dengan penggugat? Baik Yang Mulia. Baik, karena waktu 1 minggu itu dianggap terlalu cepat, maka tergugat diberi waktu 2 minggu untuk membuat duplik. Maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Panitera? Pada tanggal 3 Desember 2020 Yang Majelis. Apakah ada persidangan lain pada hari itu? Tidak Yang Mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 16/PDTG/2020/PA Kudus antara pihak penggugat Lailatul Sadiah melawan pihak tergugat Muhammad Zainal Abidin dan Nadia Eka Desita pada hari ini tanggal 3 Desember 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia. Untuk itu kami mohon agar persidangan tetap dilanjutkan. Kuasa hukum tergugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum juga Yang Mulia, kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan duplik tergugat? Siap Yang Mulia. Baik, silakan persiapkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan isi duplik dari tergugat bahwa pre-memory. Untuk melanjutkan pemeriksaan berikutnya akan dilanjutkan agenda sidang pembuktian, maka sidang akan ditunda. Bagaimana penggugat? Baik Yang Mulia, tapi untuk mempersiapkannya kami membutuhkan waktu 1 minggu. Bagaimana saudara tergugat, apakah setuju? Saya setuju Yang Mulia. Baik, karena para pihak penggugat dan pihak tergugat setuju, maka sidang kali ini ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa, Panitera? Tanggal 9 Desember 2020, Majelis. Apakah ada sidang lain pada hari itu? Tidak Yang Mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2020 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Maka sidang hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 16/PDTG/2020/PA Kudus antara pihak penggugat Lailatul Sadiah melawan pihak tergugat Muhammad Zainal Abidin dan Nadia Eka Desita pada hari Selasa ini tanggal 9 Desember 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia, untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum juga Yang Mulia, kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah Majelis Hakim, kami sudah mempersiapkannya.
Baik, alat bukti sudah kami terima. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum penggugat. Karena kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan alat bukti, maka saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan beberapa saksi yang akan diajukan. Sudah yang mulia, kami menyiapkan 2 orang saksi yang bernama Nira Ainun Nikmah dan Lutfi Awalia. Baik, Panitera bisa tolong memanggilkan saudara saksi agar memasuki ruang persidangan. Siap yang mulia. Kepada saksi Nira Ainun Nikmah dan Lutfi Awalia untuk memasuki ruang persidangan. Saudara saksi sebelum memberikan keterangan bisa maju untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Saudara saksi pertama, saya akan menanyakan identitas saudara. Siapa nama saudara? Nira Ainun Nikmah. Umur? 30 tahun yang mulia. Pekerjaan saudara? Saya sebagai manajer 3 SPPS BFT Amanah Sejahtera. Alamat? Cabak Lobong Bupati. Agama? Islam yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya, saksi kedua, saya akan menanyakan identitas saudara. Siapa nama saudara? Lutfi Awalia. Umur? 28 tahun yang mulia. Pekerjaan? Saya bekerja sebagai karyawan swasta. Alamat? Pengurusnya di Pulau Kudus. Agama? Islam yang mulia. Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Silakan kepada juru sumpah untuk menempatkan diri, dan saksi silakan untuk berdiri. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara harus memberikan keterangan yang jujur dan sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Ya. Baik, untuk saudara Nira, apakah saudara kenal atau memiliki hubungan dengan pihak penggugat? Saya kenal majelis, tetapi saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan penggugat. Bagaimana dengan tergugat? Saya tidak kenal, tetapi saya tahu bahwa tergugat pernah melakukan pembiayaan di KSPPS BFT Amanah Sejahtera tempat saya bekerja. Dan saya yang menyaksikan sekaligus menangani Bapak Zainal dan istrinya ketika melakukan pembiayaan di BMT kami. Apakah saudara memiliki hubungan dengan tergugat? Tidak, yang mulia. Silakan Hakim Anggota Saksi untuk melanjutkan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Kepada saksi saudara Nira, apa yang Anda ketahui tentang perkara ini? Saat kejadian antara tergugat dan penggugat terjadi pada tanggal 4 Oktober 2015 sesuai dengan akta perjanjian. Saat itu saya menyaksikan dengan kepala mata saya sendiri bahwa perjanjian antara tergugat dan penggugat memang benar adanya dan memang terjadi, yang mulia. Pada saat itu, di mana letak terjadinya penandatanganan akad tersebut? Perjanjian antara penggugat dan tergugat terjadi di Rumah Sakit Islam Kudus.
Karena pada saat itu anak dari tergugat 1 dan tergugat 2 sedang sakit dan berada di rumah sakit yang mulia. Apakah saudara Nira sudah menjelaskan isi dari akad tersebut? Sudah yang mulia, saya sudah menjelaskan isi dari akad tersebut dan pada saat itu tergugat mengatakan bahwa dia telah memahami isi dari akad tersebut dan sekaligus tergugat juga sudah membaca isi dari akad tersebut yang mulia. Bagaimana dengan istilah-istilahnya? Apakah sudah dijelaskan? Sudah yang mulia, saya sudah menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam akad dan saya sudah mengatakan kepada tergugat jika ada istilah-istilah yang belum dipahami bisa ditanyakan secara langsung kepada saya. Namun pada saat itu tergugat mengatakan bahwa dia telah memahami istilah-istilah yang terdapat di dalam akad. Bagaimana tanggapan Anda mengenai jawaban tergugat yang menyatakan bahwa pihak mereka tidak merasa Anda menjelaskan istilah-istilah dari akad tersebut? Saya rasa mereka mengada-ngada yang mulia karena saya sudah menjelaskan isi dari akad tersebut sebelum para nasabah bersedia untuk menandatangani akad tersebut. Untuk tergugat, apa yang Anda lakukan ketika saksi penggugat 1 yang notabene adalah manajer di BMT tersebut menjelaskan isi-isi dari akad sehingga Anda bisa mengeluarkan persepsi bahwa saudara Nira tidak menjelaskan akad tersebut? Maaf sebelumnya yang mulia, tapi saya merasa mereka menyampaikan intinya saja, tidak secara mendetail. Karena itu saya memiliki pernyataan bahwa pihak mereka sengaja tidak secara gamblang dalam memberikan penuturan terkait akad tersebut. Cukup yang mulia. Baik, bagaimana dengan hakim anggota 2? Terima kasih yang mulia. Saya akan bertanya kepada saudara Nira. Apakah saudara mengetahui jika uang tersebut ternyata juga digunakan oleh saudara Vina Alawiyah selaku adik dari tergugat 1? Tidak tahu yang mulia, saya hanya mengetahui bahwa Vina Alawiyah juga ikut tanda tangan tetapi hanya sebagai saksi dari saudara tergugat. Cukup yang mulia. Saya akan kembalikan kepada majelis. Baik, terima kasih hakim anggota 1 dan hakim anggota 2. Kemudian saudara Lutfi, apakah saudara memiliki hubungan dan kenal dengan pihak penggugat? Saya kenal yang mulia, tapi tidak ada hubungan saudara dengan penggugat. Bagaimana dengan pihak tergugat? Saya tidak kenal, tapi hanya sudah tahu karena tergugat pernah meminjam dana. Silakan hakim anggota 1 untuk melanjutkan pertanyaan. Terima kasih majelis. Untuk saudara saksi Lutfi, apa yang Anda ketahui tentang perkara ini? Saya mengetahui perjanjian antara penggugat dan tergugat pada tanggal 4 Oktober 2015. Saya sebagai orang yang dipercayai oleh pihak penggugat untuk menerima dan mengambil angsuran dari tergugat 1 dan tergugat 2. Sebagai apa saudara di BMT Amanah Sejahtera? Sebagai teller yang mulia. Apakah saudara mengetahui berapa jumlah dana yang dipinjamkan oleh penggugat untuk tergugat? Tahu yang mulia, penggugat meminjamkan dana sebesar Rp68.800.000. Apakah saudara tahu bahwa tergugat tidak membayar angsuran? Tahu yang mulia. Lalu apakah saudara tahu berapa uang yang belum dibayar oleh tergugat? Tahu yang mulia, sebesar Rp53.576.000. Berarti uang yang belum dibayar yaitu senilai Rp53.576.000. Benar yang mulia. Terima kasih, saya rasa cukup majelis. Silakan hakim anggota 2 untuk melanjutkan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saya akan bertanya kepada saudara saksi Lutfi Awaliyah. Apakah Anda hafal betul dengan wajah tergugat? Ya, saya melihat dan hafal betul dengan wajah tergugat yang mulia. Apakah Anda pernah mengambil angsuran tergugat ke rumah saudara Vina Alawiyah selaku adik dari tergugat 1? Benar yang mulia. Terima kasih, saya rasa cukup majelis. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi Nira dan Lutfi? Apakah sudah sesuai? Sudah majelis. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan? Ada yang mulia.
Jika diperbolehkan, saya hendak mengajukan pertanyaan kepada saudara tergugat. Silakan. Pada saudara tergugat, di luar Anda paham atau tidak mengenai isi akad tersebut, sebenarnya pihak kami, klien kami, telah menjelaskan isi dari akad tersebut sebelum melakukan kesepakatan dan penandatanganan akad perjanjian tersebut. Benar seperti itu? Iya, benar begitu. Sudah cukup, majelis? Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana kesaksian dari saksi penggugat? Apakah ada tanggapan? Ada yang mulia, bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 tergugat tidak mengangsur sebesar 53.576.000 dikarenakan pendapatan mulai menurun sehingga terjadi pailit yang mulia. Bagaimana dari pihak kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Ada yang mulia, bahwa pada tanggal 4 November 2017 tergugat tidak memenuhi pelunasan selanjutnya yang telah mereka janjikan pada tanggal 5 Desember 2019. Maaf yang mulia, sebenarnya pihak tergugat secara faktanya hanya menerima uang sebesar 40 juta dari perjanjian yang dilaksanakan dengan penggugat, dan tergugat tidak menerima uang sebesar 68.800.000 rupiah. Tetapi di dalam akad tertulis sebesar 68.800.000 rupiah, sedangkan 28.800.000 rupiah adalah sebagai marginnya. Dan di dalam akad perjanjian sudah terdapat materai dan sudah ditandatangani oleh baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Jadi tidak ada alasan lagi bagi pihak tergugat untuk mengelak karena sudah ada bukti otentik yang membuktikan itu semua. Tetapi pihak tergugat tidak menerima berkas-berkas penting yang mengandung hak dan kewajiban dalam akad sebagai nasabah dari KSPPS BMT Amanah Sejahtera seperti yang dimaksudkan oleh pihak penggugat. Maaf sebelumnya, berkas penting dalam bentuk apa yang pihak Anda maksudkan tadi? Bagaimana pihak tergugat? Apa ada tanggapan? Ada yang mulia, pihak kami mengaku tidak menerima buku salinan akad perjanjian, kopi slip pembayaran dari pihak penggugat. Kalau begitu, kenapa pihak tergugat tidak meminta berkas-berkas penting tadi kepada penggugat? Dan mengapa pula mereka tidak mengonfirmasinya kepada saudara mereka tadi yang melakukan pembayaran angsuran? Bagaimana pihak tergugat? Apa ada tanggapan lagi? Ada yang mulia, mengapa saudara Lutfi tidak memberikan bukti atau tanda terima angsuran? Saya sudah memberikan bukti dan tanda terima angsuran. Tapi pada kenyataannya saudara tidak memberikan bukti angsuran dan tanda terima angsuran. Ya, benar-benar saya tidak memberikan bukti secara langsung kepada pihak tergugat, melainkan kepada saudari Dina Alawiyah, dan selama ini saya temui untuk menagih uang cicilan pembiayaan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apa ada tanggapan lagi? Ada yang mulia, mengapa pihak penggugat sebagai pemilik atau badan keuangan yang memberikan pembiayaan tidak memberikan secara langsung tentang berkas-berkas yang menyangkut hak dan kewajiban tergugat? Kalau seperti ini, pihak kami merasa dirugikan. Bagaimana pihak kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Ada yang mulia, jika pihak tergugat merasa dirugikan karena tidak menerima berkas secara langsung, mengapa tidak mereka sendiri yang datang ke kantor BMT terkait untuk melakukan pembayaran angsuran? Mengapa pula mereka harus mewakilkannya kepada saudara dari tergugat tadi? Maaf yang mulia, saya rasa penjelasan saya sudah cukup jelas untuk menjawab pertanyaan dari penggugat tersebut. Baik, untuk para saksi, sementara keterangan yang Anda berikan sudah kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Sedia yang mulia. Silakan kepada para saksi untuk mengambil kartu identitasnya dan silakan duduk ke tempat yang telah dipersilakan. Baik, karena agenda pada hari ini telah selesai, maka sidang akan ditunda selama 3 hari dengan agenda bukti dan saksi-saksi dari pihak kuasa hukum tergugat. Pada tanggal berapa, Panitera?
Tanggal 15 Desember 2020 yang mulia. Apakah ada persidangan lain pada hari itu? Tidak yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan lagi pada tanggal 15 Desember 2020 untuk para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama nomor perkara 16/PDTG/2020/PA Kudus antara pihak penggugat Lailatul Sadia melawan pihak tergugat Muhammad Zainal Abidin dan Nadia Eka Desita pada hari ini tanggal 15 Desember 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia. Untuk itu kami mohon agar persidangan tetap dilanjutkan. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah sudah tercapai perdamaian? Belum juga yang mulia, kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah majelis. Baik, alat bukti sudah kami terima. Untuk kuasa hukum penggugat silakan maju untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum tergugat. Karena kuasa hukum tergugat sudah menyerahkan alat bukti, maka saudara tergugat dan saudara kuasa hukum tergugat apakah sudah menyiapkan saksi-saksi? Sudah yang mulia. Berapa saksi yang akan diajukan? Kami akan membawa 2 orang saksi, yaitu Astafiana Asma dan Vina Alawiyah. Pada petugas silakan untuk memanggil saksi Astafiana Asma dan Vina Alawiyah untuk memasuki ruang persidangan. Siap yang mulia. Kepada saksi Astafiana Asma dan Vina Alawiyah dipersilakan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, saudara sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan saudara saksi maju untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Kepada saudara saksi pertama, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Siapa nama saudara? Astafiana Asma, Umur? 26 tahun yang mulia. Pekerjaan? Karyawan swasta. Alamat? Bulan Tepus, Kecamatan Rejogo, Kabupaten Kudus. Agama saudara? Islam yang mulia. Saudara saksi kedua, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Siapa nama saudara? Vina Alawiyah, Umur? 30 tahun yang mulia. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Alamat? Desa Pasuruan RT 1 RW 7 Kecamatan Jadi, Kabupaten Kudus. Agama saudara? Islam. Apakah saudara saksi berdua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya. Saudara saksi, sebelum saudara saksi memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Silakan kepada juru sumpah untuk menempatkan diri dan saksi silakan berdiri. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar. bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, Tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Berarti saudara wajib memberikan keterangan yang benar dan sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Baik, kepada saksi pertama yaitu saudara Asta. Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan dengan pihak penggugat? Tidak yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Kenal yang mulia. Apakah memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan? Iya yang mulia. Saya sebagai karyawan dari pihak tergugat yang mengetahui kondisi dan mengelola keuangan usaha dari pihak tergugat. Pada
Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada majelis, kepada saksi tergugat 1, apakah memang tergugat benar-benar mengalami pailis atau bangkrut? Iya yang mulia, karena pada saat awal saya bekerja di sana pendapatan stabil, namun pada bulan Agustus 2017 pendapatan sudah mulai menurun secara drastis, pemasukan pun tidak ada dan modal pun juga berkurang, bahkan gaji saya belum dibayarkan, dan selain itu juga banyak yang membuka toko di sekitar rumah dengan harga yang jauh lebih murah. Untuk saudara tergugat, apakah benar yang dikatakan saudara saksi bahwa saudara tergugat belum membayar gaji saudara saksi karena keuangan saudara tergugat mengalami penurunan? Benar yang mulia, saya belum bisa membayar gaji karyawan saya karena keuangan saya mengalami penurunan. Bahkan saya memecat karyawan saya karena tidak bisa membayar gaji karyawan saya. Saudara saksi, apakah Anda masih bekerja di toko tersebut? Tidak yang mulia, karena saya sudah diberhentikan dari toko Bapak Zainal. Terima kasih, cukup majelis. Baik, saya akan bertanya kepada saksi kedua, Saudara Vina. Apakah saudara kenal dan memiliki hubungan dengan saudara penggugat? Tidak yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Kenal yang mulia, karena saya adik kandung dari Mas Abidin, dan saya juga dekat dengan Mbak Nadia dari Mas Abidin. Kepada Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada majelis, terima kasih. Kepada saudara saksi Vina Alawiyah, apakah saudara mengetahui permasalahan antara pihak penggugat dan pihak tergugat? Tahu yang mulia, yaitu telah terjadi perjanjian antara Mas Abidin dengan pihak KSPS PMT Amanah Sejahtera. Apakah saudara mengetahui jumlah pinjaman tergugat kepada penggugat? Tahu yang mulia, yaitu sebesar Rp68.800.000. Namun pada waktu itu pihak PMT hanya memberi uang